Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak Sobat Football United yang sudah support channel ini dengan like dan juga subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Jadi kalau gue ada video-video terbaru atau juga kalau ngobrol live dan update-update lainnya, ini bisa langsung dapat informasinya. Oke. Pertama dari Samuel Lochhorst dulu ini ya. Ada kabar yang menarik terkait dengan pemain Manchester United Kobbie Mainoo. Disebutkan bahwa Manchester United ini akan segera mengumumkan kontrak baru dari Kobbie Mainoo sebelum musim ini selesai. Dikabarkan Manchester United secara verbal ini setuju dengan 5 tahun perpanjangan kontrak dengan Kobbie Mainoo. Wow, 5 tahun ya. Dan gaji terbarunya, di mana saat ini Kobbie Mainoo ini termasuk salah satu yang paling rendah. Angkanya nih kalau gue dapatkan dari Capology, di angka 25.000 pounds per pekan. Angka ini bahkan di bawah dari pemain muda lainnya seperti kayak Patrick Dorgu. Lalu ini sama dengan gaji dari Diego Leon, Tyler Frederiksen, Aiden Heaven. Bagaimana dengan gaji terbarunya? Dikabarkan akan lompat cukup tinggi ini. Berkali-kali lipat ya, menjadi 150.000 pounds per pekan. Angka 150.000 pounds per pekan ini sama kayak angka yang didapatkan oleh Bryan Mbeumo, Mason Mount, dan juga oleh Luke Shaw. Jadi ya, perpanjangan kontrak sebentar lagi akan diumumkan. Kabarnya 5 tahun, 150.000 pounds. Bagaimana dengan gaji 150.000 pounds ya? Karena menurut gue ya intinya ada di situ terkait dengan Kobbie Mainoo. Ya kalau melihat tadi angka 150.000 pounds ya, ini lebih tinggi bahkan dari angka Lisandro Martinez, lebih tinggi daripada Leny Yoro, lebih tinggi daripada Amad Diallo. Namun kalau melihat memang proyeksi dari starting 11 ataupun juga squad inti dari Manchester United, ini bahkan akan dibangun juga di sekitar Kobbie Mainoo. Jadi peran dari Kobbie Mainoo ini akan sangat penting, sehingga menurut gua angka 150.000 pounds ini situasi yang tepat. Memang kalau dilihat dari angka yang saat ini didapatkan, gaji 25.000 pounds ya per pekannya, ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi banget nih. Berapa berarti kenaikannya? 6 kali lipat? Ini sangat-sangat tinggi sekali. Tapi sekali lagi juga gua kalau melihat ya bagaimana memang skemanya permainan selanjutnya dengan Kobbie Mainoo ini akan ditempatkan sebagai salah satu unsur vital, ya menurut gua wajar angka tersebut. Dan kalau dilihat misalnya kontrak ini akan 5 tahun, lalu setelah 5 tahun lagi ya Kobbie Mainoo di usia yang lebih matang, ada kemungkinan Manchester United mungkin akan menawarkan kontrak baru dengan dasar angka 150.000 pounds ya, misalnya dinaikkan menjadi 200.000 pounds ataupun 250.000 pounds. Menurut gua masih dalam situasi yang make sense kalau memang perkembangannya positif dan dia bisa menjadi pemain yang lebih penting lagi di Manchester United dalam periode-periode mendatangnya. Dan diharapkan juga tentu saja dengan kontrak baru 5 tahun ini sangat nyaman sekali, gaji juga naik sangat tinggi, maka Kobbie Mainoo kontribusinya bisa lebih tinggi lagi. Tapi ada lampu kuning. Apa itu? Bagaimana dengan gaya hidup dari Kobbie Mainoo ya? Dengan gaji 25.000 pounds per pekan saat ini, Kobbie Mainoo cenderung menurut gua sepi dari kontroversi. Oke, ada situasi free Kobbie Mainoo pada saat itu ya. Salah satu keluarganya memakai kaos free atau rilis Kobbie Mainoo semacam seperti itu, yang itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Tapi bagaimana dengan gaji yang naik berapa kali lipat, dari 6 kali lipat ya, katakanlah seperti itu. Akankah ada situasi-situasi yang mengganggu dalam tanda kutip? Harapannya sih tidak seperti itu. Oke. Informasi lainnya tadi dari Kobbie Mainoo dan dari The Athletic ini memberikan informasi update terkait dengan Marcus Rashford dan juga Barcelona. Jadi diinformasikan atau mungkin dikonfirmasi bahwa keinginan ya ataupun ketertarikan
Barcelona untuk terus menahan Marcus Rashford setelah peminjamannya selesai ini telah mendingin. Kenapa mendingin atau berkurang ya? Kenapa? Karena situasinya saat ini Barcelona tidak ingin men-trigger atau mengaktifkan ya trigger 30 juta euro opsi beli untuk mendatangkan Marcus Rashford. Wow, ini situasi yang agak sedikit di luar perkiraan mungkin karena peminjaman Marcus Rashford di Barcelona, kalau gue bisa bilang sejauh ini sukses ya, melihat dari permainan Marcus Rashford di Barcelona, lalu juga kontribusinya. Diinformasikan sebelumnya bahwa Barcelona dengan Marcus Rashford ini sudah bahkan sepakat ya ada penurunan gaji dari Marcus Rashford. Barcelona ingin Marcus Rashford ini stay di Camp Nou. Marcus Rashford juga sangat menikmati waktunya di Barcelona, sehingga saat ini tinggal dengan Manchester United dan kesepakatannya jelas, opsinya jelas yaitu adalah 30 juta euro. Dan ini seperti diinformasikan sebelumnya, Barcelona nampaknya keberatan ya dengan angka tersebut. Mereka mencari celah nih bagaimana angka tersebut bisa diturunkan. Tapi di sisi lain menurut gua stand dari Manchester United sendiri juga tepat ya, karena memang kesepakatannya peminjaman dengan opsi beli 30 juta euro. Dan kalau itu dinegosiasikan menurut gue ya nggak fair, karena ya kesepakatannya seperti itu. Lain cerita kalau yang datang klub yang berbeda. Nah ini mungkin akan ada negosiasi ulang. Tapi ya menurut gue ini situasi yang akan menjadi keadaan yang mungkin rumit ataupun complicated ya, karena sang pemain ingin di Barcelona. Barcelona pun secara prinsip menurut gue sebenarnya ingin untuk mendapatkan Marcus Rashford. Nah tentu saja ini juga nantinya akan dikaitkan dengan beberapa opsi. Misalnya bagaimana kalau Barcelona tidak sepakat untuk mendatangkan Marcus Rashford kembali ke Manchester United. Akankah Marcus Rashford mendapatkan tempat di sana? Menurut gue ini tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor. Dari sisi teknis saja nih, Manchester United butuh sayap serang sebelah kiri, Marcus Rashford kembali. Wow, ada solusi. Tidak semudah itu menurut gue. Kita tahu bagaimana Ineos juga ingin punya kebijakan finansial yang lebih ketat lagi. Gaji dari Marcus Rashford itu sangat tinggi. Dan kalau Manchester United menarik kembali Marcus Rashford, artinya ya mereka harus menanggung gaji dari Marcus Rashford tiap pekan yang sangat tinggi. Di sisi lain, Manchester United juga punya kebutuhan untuk memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain baru. Dan mendatangkan pemain baru itu tidak hanya dengan membayar biaya transfer, termasuk juga menawarkan gaji yang atraktif, gaji yang tinggi, yang tadinya diproyeksi bisa jadi didapat dari dihematnya gaji dari Marcus Rashford yang cabut dari Manchester United. Tapi ketika Marcus Rashford harus kembali lagi ke Old Trafford, akan ada perhitungan-perhitungan yang harus mereka lakukan. Dan ini situasi yang sebenarnya tidak mereka harapkan, tidak mereka inginkan. Asumsi gue seperti itu, secara ringan amatiran. Gue bisa jadi salah, tapi nampaknya kan rencananya dari awal seperti itu, dengan meminjamkan Marcus Rashford ke beberapa klub. Tujuannya adalah memang melepas Marcus Rashford di musim panas kali ini. Dan juga sebaliknya, gue juga menyaksikan Marcus Rashford ingin kembali ke Manchester United. Walaupun Manchester United saat ini ditangani oleh pelatih yang baru, Michael Carrick. Cuman kalau gue lihat nampaknya memang Marcus Rashford sudah punya tekad yang bulat ya untuk mencoba karir di luar Manchester United, bahkan di luar Inggris, dan sejauh ini cukup sukses. Salah satu indikatornya adalah Marcus Rashford bisa kembali lagi ke tim nasional Inggris di Piala Dunia. Sehingga sekali lagi gue menyaksikan bahwa memang Marcus Rashford ingin kembali ke Manchester United, dan juga Manchester United ingin Marcus Rashford kembali. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah kalau Barcelona tidak berminat, harus dicari klub lain yang berminat mendatangkan Marcus Rashford. Salah satu kuncinya adalah performa Marcus Rashford selanjutnya, baik itu di Barcelona, dan juga yang tidak kalah penting adalah di Piala Dunia nanti. Kita lihat akan seperti apa ya. Bisa jadi gua salah ini prediksi perkiraannya, tapi itu yang gua lihat, bahwa memang kemungkinan besar Marcus Rashford akan selesai di Manchester United. Dan yang terbaru yaitu adalah Aurelien Tchouameni
yang sebelumnya dikaitkan dengan Manchester United, Fabrizio Romano memiliki update terkait dengan pemain Prancis ini. Manchester United disebutkan mengapresiasi Aurelien Tchouaméni, tapi saat ini tidak ada indikasi dari Real Madrid untuk membuka pintu keluar ya dari sang pemain ini, Aurelien Tchouaméni. Nah, di sini artinya apa? Kalau memang Manchester United serius, kalau memang Manchester United itu ingin mendatangkan Aurelien Tchouaméni, maka harus memberikan tawaran yang fantastis supaya Real Madrid membuka pintunya untuk bernegosiasi. Tawaran-tawaran dengan nilai biasa ya, dalam arti mungkin sekitar 60 sampai dengan 70 juta euro, ini menurut asumsi gue nampaknya tidak akan membuat Real Madrid ini tertarik untuk melepas pemain ini. Harus angkanya lebih dari itu. Bisa jadi demikian. Tapi kita tahu bahwa Manchester United juga dikaitkan dengan nama-nama lain. Seperti kayak Elliot Anderson, Adam Wharton, Baleba, dan juga Sandro Tonali. Ini juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Hanya saja pemain-pemain tersebut selain punya kualitas premium, mereka juga mahal. Dan tentu saja Manchester United harus siap berkompetisi, bersaing dengan klub-klub lain yang berminat mendatangkan pemain-pemain tersebut. Jadi ini sangat dinamis sekali. Mari kita ikuti sama-sama ya bagaimana perburuan Manchester United untuk pemain tengah premium musim depan. Sekian dulu update-update kabar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lainnya? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.